What's up guys? Balik lagi di Tekindo bareng gua Dendi. So, kalau kita ngomongin BBK Group 2-3 tahun ke belakang, menurut gua ada dua merek besar under BBK Group yang cukup menonjol, yaitu Oppo dan Vivo. Yang kalau kita lihat mayoritas produknya berfokus pada sektor lifestyle. Kayak sektor desain, kamera, bentuk layar, dan lain-lain yang berkaitan dengan kecantikan. Nah, kalau Oppo sama Vivo itu kan saudara jauh. Tapi si Oppo ini punya saudara yang sebenarnya dibilang cukup deket juga, yaitu si Realme. Sedikit flashback sebelum awal tahun 2022, sebenarnya Realme punya beberapa HP yang menurut gue cukup menarik, khususnya di bagian performance-nya. Kayak Realme GT2 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 1, terus Realme GT Neo 3 yang pakai Dimensity 8100, dan Realme GT Neo 3T yang pakai Snapdragon 870. Kalau yang series numbernya kayak Realme 9 Pro Plus juga udah pakai Dimensity 920 yang performanya juga cukup bagus. Belum lagi sektor kameranya juga mumpuni karena dia pakai sensor IMX Sony 766 plus OIS. Yap, Realme 9 Pro Plus di zamannya emang lumayan bikin geger. Apalagi dengan specs kayak tadi di zamannya, dan Realme 9 Pro Plus cuma dihargain 5 jutaan aja. Good deal banget ya. Lalu ada penerusnya yang gue bisa bilang agak gagal di Realme 10 seriesnya, apalagi yang Pro Plus-nya. Masa SoC Badut dijual 6 juta? Pasti dari kalian agak males ya buat merhatiin seri numbernya Realme kan? Sama, gue juga awalnya begitu. Tapi setelah Realme 11 Pro Series keluar, kayaknya kalian mesti balik lagi deh buat merhatiin seri numbernya si Realme. Karena di Realme 11 Pro Plus ngasih beberapa kelebihan di berbagai sektor. Sektor apa aja cuy? Oke, cukup basa-basinya dan langsung aja kita mulai video review Realme 11 Pro Plus. Let's go! Sektor pertama yang menurut gua wajib banget kalian perhatiin karena di sini jadi salah satu senjata buat jualan Realme 11 Pro Plus adalah desainnya. Desainnya tuh mengingatkan gua sama HP-HP flagshipnya Xiaomi atau Vivo, kayak Xiaomi 13 Ultra atau Vivo X90. Bentuk kameranya bulat gede dipaduin tepian back covernya yang melengkung. Dan menggunakan finishing back covernya itu menggunakan vegan leather. Ngebuat kesannya tuh mewah banget, berasa megang HP belasan juta. Back covernya juga dikasih aksen stitch atau jahitan di tengahnya. Jadi nggak polos-polos amat. Ngebuat desain back covernya jadi makin fashionable. Apalagi bagian framenya yang tipis menggunakan finishing chrome bikin tambah mewah. Bener-bener berasa framenya ini berbahan metal, walau memang sebenarnya framenya ini berbahan polikarbonat. Kalau kita lihat desain layarnya, kita makin merasa kalau kita lagi pakai HP belasan juta. Desain layar 3D curve yang dipaduin bentuk kamera berbentuk hole punch yang bentuknya lumayan kecil. Dan bezelnya juga tipis di semua sisi, jadi perpaduan sempurna buat ngerasain HP dengan desain flagship. Yap, emang beberapa brand yang di bawah naungan BBK Group mulai berani ngeluarin HP di bawah 10 juta yang pakai model layar dan back covernya kayak gini. Sebut aja V27 dari Vivo, Reno 10 series dari Oppo, dan terakhir Realme 11 Pro series. Begitupun kalau kita pakai layarnya buat entertainment, kayak buat nonton Netflix atau nonton YouTube. Layarnya Realme 11 Pro Plus bisa ngasih tampilan yang benar-benar bisa manjain mata kalian. Karena dia udah pakai layar yang menurut gue bisa diandelin banget. Panel AMOLED 6,7 inci Full HD+, refresh rate-nya 120 Hz, touch sampling 360 Hz, peak brightness-nya 950 nits. Yang ngebuat layarnya kalau dipakai buat daily tuh responsif banget. Apalagi kalau dipakai buat main game, anti berat-berat layarnya cuy. Terus karena dia udah dukung HDR10+, DCI-P3 dan panelnya juga udah dukung 10 bits yang mana bisa memproduksi hingga 1 miliar warna. Jadi kalau buat nonton Netflix atau nonton YouTube yang udah dukung konten HDR, nonton di Realme 11 Pro Plus auto puas sih. Layarnya vivid, detailnya tajam, bisa nampilin semua konten dengan maksimal lah. Dia juga udah dukung multi-touch sampai 10 jari. Aman banget layarnya kalau kalian demen main game pakai 6 jari. Fitur-fitur lain kayak always on display juga udah ada. Aman, bisa nyala terus nggak cuma 10 detik aja. Terus fingerprint scannernya juga udah under display dan responnya juga cukup cepet. NFC juga udah auto hadir lah buat HP kelasan segini. Haptic feedbacknya juga udah berasa mahal. Getarannya pas dan konsisten, nggak asal-asal getar. Buat speakernya juga udah stereo yang udah dukung Dolby Atmos. Keluaran suaranya cukup enak, bagian mid sama high-nya agak mendominasi, jadi buat nonton podcast cukup asik.
Cuma low-nya yang agak kurang nih di sini. Yang bikin kualitas speakernya sedikit di bawah kualitas speaker HP flagship. Nah, satu hal yang menurut gue paling berani yang dilakuin Realme di Realme 11 Pro Plus adalah kameranya cuy. Bayangin aja, dia udah pakai sensor Samsung ISOCELL HP3 200 megapiksel. Yang emang kastanya sama kayak sensornya si Samsung S23 yang pakai HP2. Perbedaannya HP3 ini keluarannya lebih lama dibanding HP2. Dan HP2 punya pixel size yang lebih besar. Walau pakai sensor yang kastanya sama kayak S23 Ultra, hasil foto Realme 11 Pro Plus actually belum bisa disejajarkan sama S23 Ultra. Karena jelas bukan sekedar sensor aja. SoC, tuningan dari Realme, dan bahkan UI-nya yang bisa jadi pembeda. Tapi bukan berarti hasil foto Realme 11 Pro Plus jelek ya. Buat kelasannya sih hasil fotonya di luar ekspektasi. Detailnya tajam, HDR-nya juga cukup luas. Warnanya vibrant tapi nggak oversaturated kayak tuningan Realme di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang lebih natural tapi udah cakep kalau buat diposting di sosmed tanpa harus diedit-edit lagi. Nah, apalagi kalau lo aktifin mode high-res 200 megapikselnya. Satu foto bisa kita zoom dan di crop sesuai frame yang kita mau. Dan hasilnya masih tetap tajam cuy. Fitur yang dinamain Realme sebagai lossless zoom ini cukup bisa diandelin ya. Buat foto dengan objek manusia, skin tone-nya juga cukup akurat. Sesuai sama warna asli kulit kita. Dan buat foto portraitnya, surprisingly, separasi foreground sama background-nya juga cukup rapih. Ya tapi walaupun detail-detail kecil juga ikut kepotong juga. Tapi menurut gua wajar karena 90%-an smartphone di pasaran punya isu kayak gini. Buat kamera ultrawide-nya yang punya resolusi 8 megapiksel, hasilnya juga cukup oke. Color tone-nya mirip sama kamera utamanya. HDR-nya juga cukup luas, tapi karena resolusinya cuma 8 megapiksel, jadi kalau buat di crop detailnya juga udah kurang tajam. Tapi dengan angle ultrawide-nya ini, kalau cuma diposting di sosmed udah cukup oke kok. Terus ada kamera makro 2 megapiksel yang mendingan di take out aja lah Realme. Mending diganti kamera tele 3 kali, pasti akan lebih cakep nih sektor kameranya. Terus dia juga udah kerjasama sama Lonely Planet. Jadi di sini dia ngasih beberapa filter yang specially dibikin buat Realme 11 Pro Plus yang tersedia di mode street. Dan lu juga bisa pakai watermark Lonely Planet-nya juga. Nah, ada satu fitur yang menurut gue cukup unik. Jadi di mode street kalian bisa dapetin framing dengan cara auto framing zoom dengan ngetap layarnya ke objek foto yang kita mau. Buat kamera selfie-nya dia punya resolusi 32 megapiksel. Buat gue sebenarnya cukup bisa diandelin ya. Secara result, kalau menurut gue dynamic range-nya, detailnya bagus-bagus aja. Tapi yang jadi keluhan gue ada di skin tone-nya. Nggak kayak kamera utamanya yang skin tone-nya cakep, kamera selfie-nya malah dibuat agak pucet di sini. Tapi ini jadi ruang buat Realme biar bisa ngasih improvement buat kamera selfie-nya pada HP ini. Ya guys, kita lagi nyobain Realme 11 Pro Plus. Di perekaman videonya ini di 1080p 60 fps ya. Ini di dalam ruangan, ya nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu terang banget. Tapi ini surprisingly bagus banget HDR-nya. Terus kalau misalnya kita lihat autofocusnya agak gelap, dia juga oke. Udah tadi gue coba. Tapi kadang-kadang di gelapnya suka miss. Oke. Ini kalau kita coba sambil lihat sambil jalan. Ini cukup stabil ya. Cukup oke ternyata videonya. Oke, ini dia bisa perekaman 4K 30, 4K 60-nya nggak bisa. Kita cobain ya, 4K 30 fps-nya di Realme 11 Pro Plus. Ya, ini masih di 1080p 60 fps, tapi dia ultra steady-nya on. Jadi kita tes lari ya. Oke, jadi ini di dalam ruangan. Harusnya bagus tadi, jitternya nggak berasa. Kelihatannya sih di viewfinder gitu ya. Tapi menurut kalian gimana? Oke, kita cobain 4K-nya. Oke, kalau di 4K dia ultra steady-nya nggak bisa on ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh yang lumayan stabil, kalian bisa rekam di 1080p 60 fps. Ultra steady-nya bisa di on-in. Kalau di 4K 30 nggak bisa. Tapi surprisingly kalau di 4K 30 fps lumayan stabil juga sih kalau lihat di viewfinder. Tapi kalau videonya udah jadi gue nggak tahu nih. Kalian yang nilai sendiri gimana nih?
gimana kestabilan dan detailnya si Realme 11 Pro Plus. Kalau kita lihat warnanya juga lumayan akurat ya di sini. Ya sedikit beda sih, tapi ya masih acceptable. Ya, detailnya juga bagus. HDR-nya juga lumayan bagus di 4K. Detailnya bagus sih kalau di 4K. Oke, kita coba di kamera depannya. Oke, ini adalah perekaman video dari Realme 11 Pro Plus di resolusi 1080p 30 fps. Dia nggak bisa 60 ya kamera depannya, jadi cuma 30 fps aja. Berisik banget. Oke, kalau misalnya kita lihat detailnya cukup bagus ini. Terus skin tone-nya juga lumayan bagus. Bagus banget malah skin tone-nya. Ini kayak aslinya. Tapi dia nggak ada 60 fps-nya. Nah, kalau misalnya udah menghadapi yang belakangnya terang kayak gini, dia udah overexpose banget ya. Dan dia bisa diganti-ganti point of view-nya. Tapi cuma sedikit, 0,8 sama 1. Nah, ini kalau misalnya ngadepin terang begini, emang HP mid range masih kurang bisa, tapi kalau di flagship harusnya lebih bagus. Ini memang kayak gini, ini langitnya kayaknya kayak gini warnanya, aslinya kayak gitu. Dan dia kalau langitnya kayak gini bagus, dia muka gue jadi underexpose. Nah, itu baru kalau muka gue cahayanya lumayan cukup bagus, di belakang overexpose. Kayak gitu perekaman video dari Realme 11 Pro Plus. Kalau stabilannya gimana nih? Menurut kalian gimana kestabilannya? Kalau menurut gue sih detail sama skin tone-nya lumayan bagus ya. Kayak gitu. Kalau buat hardware dan software-nya, dia pakai Realme UI 4.0 yang tampilannya mirip ColorOS-nya Oppo. Berbasis Android 13, RAM-nya 12GB yang bisa di-expand lagi 12GB. Dan internal storage-nya 512, gede banget ya. SoC-nya pakai MediaTek Dimensity 7050 yang di-rebrand dari Dimensity 1080. Kalau kita lihat skor Antutunya sih ada di 556 ribuan. Kalau 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, best loop-nya ada di 639 dan lowest loop-nya ada di 635. Dengan stability-nya ada di 99,4%. Terus kalau di tes CPU throttling dia dapat skor 78%. Kalau buat HP seharga 7 juta kurang 1000, performa SoC-nya ini biasa banget ya. Kalau di tes gaming, pas gue coba main ML, dia cuma kebuka settingan grafik dan frame rate-nya high. Karena cuma kebuka 60 fps, ya jadi enteng aja buat jalanin ML. Main 3 match berturut, stabil dan nggak pernah frame drop. Dapat rata-rata fps-nya di 58-an. Dan suhunya juga cuma sekitaran 39 derajat. Kalau kebuka minimal 90 fps-nya aja pasti lebih asik deh main ML di HP ini. Kalau buat main PUBG, dia dapat settingan Smooth Extreme atau HDR Ultra. Gue mainin di settingan Smooth Extreme, main 1 match, Realme 11 Pro Plus kayak overspecs cuy. Nggak pernah frame drop, nggak pernah lag. Layarnya juga lancar. Dapat rata-rata FPS-nya di 59 FPS dan suhunya adem bener di 39 derajatan aja. Mantep nih, biarpun bodinya tipis, saat dimainin game suhunya juga tetap adem. Gyronya juga udah hardware nih cuy. Enak kalau buat ngeker-ngeker musuh saat main game ini. Terus kalau gue mainin Genshin Impact, kalau gue coba taruh di settingan medium 60 fps, FPS-nya nggak naik cuy, cuma di sekitaran 38an fps. Dan sering banget frame drop. Yang proper sih ditaruh di settingan lowest 60 fps. Nah, di sini lancar deh, gejala frame drop tadi jarang banget ditemuin. Jarang ya, bukan berarti nggak pernah. Dan main lancar di 50-an fps dan suhunya di sekitaran 41 derajat. So, menurut gue Realme 11 Pro Plus ngasih niche yang bener-bener penggunaannya yang ke arah lifestyle. Lo demen HP dengan desain bagus, layar oke, kamera bisa diandelin, ya udah, salah satunya bisa ke Realme 11 Pro Plus. Tapi kalau butuh buat performance, ya HP ini nggak terlalu bisa diandelin. Buat harga 7 juta kurang 1000, udah pantas banget sih Realme harusnya ngasih SoC yang lebih baik daripada Dimensity 7050. Kayak 8050 gitu. Tapi yang jadi concern gue adalah kenapa sih Realme nggak ikutin jejaknya Poco sama iQOO? Sub-brand dari Xiaomi dan Vivo itu kan fokusnya ke bagian performance. Karena kalau fokusnya ke lifestyle kan udah ada abangnya, si Oppo. Menurut gue akan lebih baik kalau balik lagi kayak Realme 2-3 tahun ke belakang yang fokusnya ke performance. Dikasih bonus kamera dan desain bagus akan lebih asik kan?
Tapi kalau kalian minat, monggo aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Realme 11 Pro Plus. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gua Dendi pamit, ciao. Ini mirip sama Oppo Reno 10 5G loh, dan lebih mahal ini, lebih murah Oppo.